Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat-sahabat youtuber dimanapun berada, sebenarnya pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Lubabul Hadisnya. Pada kesempatan ini kita akan membaca bab yang kedua, yaitu tentang fadilatul la ilaha illallah. Sebelumnya kita tawasulan dulu kepada sahibul hadal kitab dan kepada guru-guru kita. Mudah-mudahan nanti ilmu yang kita bisa dapatkan itu bisa berkah. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa suwajihi wa duriyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa suhada wa sadiqin summa ila syafadil qadir jalali sallahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa khususan ila sahibul hadal kitab Al-Hafidz Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti, summa ila Haji Rubaya, summa ila Kidalami Kidamiyati Kama Sumlasum Kama Futarmas Sama Syari Ibnu Ata'illah Syadili wa jami ahli tariqah qadiriyah naqsabandiyah wa jami tariqah mu'tabarah muridan wa mursidan wa nahusu ila ruhi abaina wa ummahatina wa aswajina wa duriyatina wa auladina wa ajdadina wa jaddatina wa masahina wa masamashina summa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat sallahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus tsani, adapun bab yang kedua, fi fadilatil la ilaha illallah, ialah menerangkan tentang keutamaan membaca la ilaha illallah. Kalau kemarin kita belajar tentang fadilatul ilmi wal alim, keutamaan belajar ilmu dan keutamaan juga orang yang berilmu. Nah, setelah kita mengetahui bahwasanya ilmu itu banyak sekali fadilah yang bisa kita dapatkan, maka di bab kedua ini Imam Jalaluddin As-Suyuti menerangkan tentang fadilah la ilaha illallah. Kenapa kok bab keduanya langsung berisi tentang fadilah la ilaha illallah? Karena la ilaha illallah ada kalimat tauhid, kalimat yang utama. Jadi kalau orang sudah mengerti tentang fadilah la ilaha illallah, diharapkan nanti kalimat tersebut akan sering diucapkan, sering diulang-ulang, yang endingnya nanti kalimat tersebut tertancap secara kuat di hati sanubari orang yang sering membaca la ilaha illallah. Hadis yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala, barang siapa yang berkata, kulla yaumin, di setiap hari. Kulla yaumin itu menjadi dorofnya ya, mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang dia ucapkan adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengucapkan mi'ata marratin, sebanyak 100 kali. Jadi dalam satu hari dia ucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ja'a yaumal qiyamati, ja'a maka akan datang orang tersebut. Ja'a ini jawab dari man ya, yang man qala, barang siapa yang mengatakan, jawabnya adalah ja'a, maka akan datang orang tersebut yaumal qiyamati, pada hari kiamat, wa wajuhu kal badri, sementara adapun wajah orang tersebut kal badri, itu seperti rembulan. Jadi orang yang senantiasa membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 100 kali dalam satu hari, entah itu dibaca ketika sholat 20-20 atau dibaca sekaligus langsung 100 kali. Kalau dia istiqomah membaca ini setiap hari, nanti ketika hari kiamat wajahnya itu akan bersinar seperti rembulan. Kalau wajahnya sudah bersinar seperti rembulan, itu menjadi tanda bahwasanya orang tersebut itu termasuk minas su'ada, orang-orang yang beruntung. Dan cahayanya itu bukan cahaya yang redup, tapi seperti cahaya rembulan, artinya terang menerang. Cahaya tersebut dari mana asalnya? Itu dari pancaran sinar kalimat tauhid yang selalu dia ulang-ulang.
Hadis yang selanjutnya, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalu dzikri la ilaha illallah. Paling utamanya zikir adalah la ilaha illallah. Zikir ada banyak sekali ya. Ada yang menggunakan tasbih subhanallah, ada yang menggunakan tahmid alhamdulillah, ada yang menggunakan takbir Allahu akbar, ada juga yang senantiasa beristighfar astagfirullah gitu. Semuanya bagus, semuanya baik, namun yang paling utama kata Nabi adalah la ilaha illallah. Wa afdhalud du'ai, adapun paling utamanya doa. Nah, kalau doa berbeda, adalah alhamdulillah. Afdhal dzikri di sini menjadi mubtada, jumlahnya apa khabarnya adalah jumlah la ilaha illallah. Sama juga sekarang afdhalud du'a ini menjadi mubtada, khabarnya adalah alhamdulillah. Kita sudah tahu bahwasanya kalau afdhalul zikri itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Lantas yang menjadi pertanyaan, kenapa kok kalimat atau doa yang terbaik adalah kalimat tahmid alhamdulillah? Di mana korelasinya? Ada suatu ayat yang menjelaskan kepada kita, la in syakaratum la azidanakum. Kalau kalian bersyukur padaku, la azidanakum, aku akan menambahkan nikmat-nikmatku. Ayat ini itu bisa memberikan gambaran ke kita bahwasanya nikmat Allah itu bisa ditambahkan kalau kita itu punya rasa syukur. Dan ungkapan syukur terbaik adalah alhamdulillah. Sehingga doa yang terbaik adalah doa menggunakan tahmid alhamdulillah. Kenapa? Karena nikmat-nikmat yang akan diberikan kepada kita akan secara otomatis ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah muncul kaidah afdhalud doa alhamdulillah. Paling bagusnya doa adalah alhamdulillah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad bersabda, qala Allah taala, qala telah berfirman Allah taala, Allah yang maha tinggi, la ilaha illallah, adapun kalimat la ilaha illallah kalami adalah firmanku, wa ana huwa, wa ana adapun aku, huwa adalah dia, maksudnya Allah ya. Ini kalau hadis yang seperti ini ciri khas dari hadis qudsi. Kalau ada hadis yang qala Allah taala, itu ciri-ciri dari hadis qudsi. Man qalaha, barang siapa yang mengatakan kalimat la ilaha illallah, dakhalal hisni, maka akan masuk orang tersebut ke dalam perlindunganku atau bentengku. Hisni itu benteng atau perlindungan. Waman dakhala hisni, dan barang siapa yang masuk dalam bentengku atau perlindunganku, amina min iqabi, maka ia akan aman atau terhindar min iqabi, dari siksaku. Ini satu fadilah yang sungguh sangat luar biasa, karena tidak ada seorang pun dari kita yang ingin mampir ke dalam neraka, tak ingin disiksa walaupun hanya sesaat saja. Karena siksa teringan saja di api neraka itu adalah orang tersebut memakai sendal yang mana sendal tersebut dipanaskan. Ketika dipakai, maka otak orang yang memakainya itu mendidih. Ini siksa yang terendah itu, apalagi siksa-siksa yang lain. Belum lagi kalau kita melihat durasi waktunya, satu hari di alam akhirat nanti itu setara dengan 1000 tahun di dunia ini. Nah, kalau kita mampir saja ke neraka itu satu hari, itu berarti sudah 1000 tahun kita akan disiksa apabila waktunya dikonversikan ke dalam waktu dunia ini. Maka sangat mengerikan sekali. Oleh karena itu, kalau kita ingin terhindar, ingin aman, ingin selamat, ya kita istiqomah senantiasa melantunkan zikir la ilaha illallah itu. Sehingga para ulama itu biasa berzikir menggunakan lafaz la ilaha illallah itu sampai 100.000. Ada yang 50.000 dalam satu hari. Bahkan ada yang dalam setiap hembusan napasnya itu senantiasa ia berzikir la ilaha illallah itu. Hadis yang selanjutnya, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, addu zakata abdanikum
addu, bayarkanlah olehmu atau tunaikanlah olehmu. Zakata abdananikum, zakatnya badan-badan kamu sekalian. Biqaulihi la ilaha illallah, dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita mengenal bahwasanya zakat yang lumrah, yang biasa itu zakat mal, zakat harta itu. Biasanya kalau zakat harta itu mudah kita keluarkan karena nominalnya sudah jelas, kita keluarkan jelas juga. Kadang kita sering teledor itu mengeluarkan zakat badan-badan kita. Zakat mal sudah kita tunaikan, tapi zakat badan terkadang lupa untuk kita tunaikan. Apa zakat badan yang harus kita tunaikan? Zakat badan itu adalah kalimat la ilaha illallah. Kalau dia tidak sering-sering mengucapkan, berarti dia juga belum menunaikan zakatnya. Kemudian di hadis dalam kitab syarahnya Tanqihul Qaul disebutkan bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna qaula la ilaha illallah, sesungguhnya ucapan la ilaha illallah tadfa'u an qailiha, itu bisa menolak dari orang yang membaca la ilaha illallah. Bisa menolak apa? Tis'atan wa tis'ina baban minal bala, 99 pintu dari bala. Jadi orang yang senantiasa membaca la ilaha illallah itu bisa menghindarkan dirinya dari terkena 99 jenis bala. Adnaha alhamu, paling rendahnya bala tersebut adalah panas atau badan ini hangat gitu ya. Maka kalau kita ingin sehat, banyak-banyak mengucapkan la ilaha illallah. Mungkin selama ini kita sering mengalami sakit ya, pusing, tak enak badan. Itu mungkin ada sebabnya karena kita kurang menunaikan zakat badan kita. Mudah-mudahan kalau kita senantiasa mengucapkan la ilaha illallah, kita akan bisa mendapatkan anugerah kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena zakat kita atau kewajiban kita sudah kita tunaikan. Hadis yang selanjutnya, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ma min abdin, tidaklah seorang hamba, yaqulu, mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ada seorang hamba mengatakan atau mengucapkan kalimat ini, illa qallallahu ta'ala, kecuali Allah akan menjawab atau akan berkata atau akan berfirman, shadaqa abdi, benar hambaku tersebut. Jadi orang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, akan Allah jawab, benar orang tersebut. Anallah la ilaha illa anna, aku adalah Allah, tidak Tuhan selain aku. Ashhadukum ya malaikati, aku bersaksi wahai para malaikatku. Qad ghafartu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Qad ghafartu, sungguh telah mengampuni aku. Qad ini termasuk tanda-tanda fi'il. Huruf qad kalau masuk ke dalam fi'il madhi itu menunjukkan makna sungguh-sungguh, tahqiq. Artinya Allah bersungguh-sungguh akan mengampuni dosa orang yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Allah, qad ghafartu lahu ma taqaddama min dzambi. Qad ghafartu, sungguh aku mengampuni lahu untuknya ma taqaddama, akan dosa-dosanya yang telah lalu, min dzambi, ya, ma sesuatu taqaddama yang telah lalu, min dzambi dari dosanya, wa ma ta'akhkhara, dan yang akan datang. Ini jaminan, ini langsung Allah sendiri yang ucapkan. Namun di dalam syarahnya, di dalam kitab Tanqihul Qaul disebutkan bahwasanya yang diampuni di sini adalah minas shaghair, dosa-dosa kecil. Kenapa dosa-dosa kecil? Karena kalau dosa besar itu membutuhkan taubatan nasuha, ada persyaratan tambahan. Atau dosa yang berkaitan dengan hak orang lain, itu juga
Kalau ingin diampuni ya harus ditunaikan dulu hak orang tersebut itu. Jadi yang bisa diampuni di sini adalah dosa-dosa yang berhubungan langsung kepada Allah, dan juga termasuk dosa yang bukan dosa besar, itu minas saghair. Namun kalau kita senantiasa membaca zikir la ilaha illallah, kalau kita sudah terbiasa diampuni dosa-dosa kecil, biasanya itu enggan juga untuk melakukan dosa besar itu. Biasanya berkat pancaran kalimat tauhid yang terpancar di sanubarinya, yang tertanam di hatinya, itu bisa menimbulkan efek seluruh anggota tubuhnya itu enggan untuk bermaksiat itu. Kenapa anggota tubuhnya enggan untuk bermaksiat? Karena hatinya itu terhindar dari godaan setan. Jadi menurut para ulama tasawuf, kalau hati yang senantiasa diisi dengan zikir la ilaha illallah, itu bisa mengusir kehadiran setan yang membisikkan di hati kita. Sehingga kalau kita senantiasa berzikir ini, otomatis tubuh kita akan terhindar dari godaan setan, enggan untuk melakukan maksiat. Cuman yang jadi problem kita belum bisa senantiasa continue untuk berzikir. Kita masih kadang hanya habis sholat saja berzikir, kadang hanya sejam 2 jam, sehingga setan masih balik lagi ke tubuh kita, masih balik lagi ke hati kita itu. Kalau ingin terhindar betul ya harus continue, harus terus menerus itu. Dan mudah-mudahan nanti dengan sebab istiqomah selalu mencoba, akhirnya kita diberi anugerah bisa berhasil zikir kulla yaumin wa lailah, setiap hari, baik siang maupun malam itu. Hadis yang selanjutnya, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan, ikhlas. Ikhlas di sini artinya dia tidak riak ketika mengucapkannya, tidak ada kepentingan apa-apa. Yang dia ucapkan memang murni karena untuk berzikir kepada Allah. Mukhlisan mukhlis itu ya hampir sama lah ya, bersih, murni itu. Artinya terhindar dari hal-hal yang dilarang, tidak ujub, tidak sum'ah, tidak sombong, dan lain sebagainya. Orang yang bisa mengatakan zikir la ilaha illallah dalam kondisi ikhlas, dakhulal jannata, maka akan masuk ke dalam surga. Jadi kalau benar-benar tulus, benar-benar ikhlas mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka akan dijamin oleh Allah itu dakhulal jannah, masuk surga. Namun yang jadi persoalan, yang bagaimana kategori yang dikatakan orang ikhlas itu? Orang ikhlas di sini adalah orang yang benar-benar jujur. Jadi antara hatinya, ucapannya, dan tingkah lakunya itu benar-benar menjadi satu kesatuan, terintegrasi. Kalau hatinya sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka seluruh properti yang ada di tubuhnya, seluruh anggota tubuhnya itu juga harus ikut mengamini la ilaha illallah tersebut. Artinya kalau dia sudah mengakui tiada Tuhan selain Allah, ya dia harusnya sudah memiliki persepsi bahwasanya dia selalu dipandang oleh Allah, sehingga dia tidak berani untuk berbuat maksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah. Maka orang yang ikhlas mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu menurut para ulama adalah orang yang tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Kalau hatinya mengucapkan la ilaha illallah tapi anggota tubuhnya masih bermaksiat, itu masuk kategori orang yang fasyik, orang yang belum khalisan mukhlisan itu. Oleh karena itu kita harus berupaya dan senantiasa memurnikan hati kita ya, harus mengikhlaskan, harus bisa murni hati kita. Perbuatan kita pun harus bisa murni juga, harus bisa mengikuti, jangan sampai bermaksiat kepada Allah kalau ingin mendapatkan garansi dakhulal jannah, masuk surga. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang selanjutnya, waqala, dan telah bersabda an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana, barang siapa, awalu kalamihi, awal ucapannya, pertama kali dia mengucapkannya la ilaha illallah,
yaitu ucapan la ilaha illallah. Wa akhiru kalamihi, dan akhir ucapannya, maksudnya ketika sakaratul maut nanti, la ilaha illallah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa amila alfa sayyiatin, wa amila, dan melakukan orang tersebut alfa sayyiatin, 1000 kejelekan. In asya alfa sanatin, jikalau orang tersebut hidup sampai 1000 tahun. Jadi orang yang awal ucapannya la ilaha illallah, la yas'aluhullahu an dzambihi wahidin, maka Allah tak akan menanyakannya an dzambin wahidin, satu persoalan dosa pun. Ini jaminan yang sungguh luar biasa. Barang siapa yang bisa mengawali ucapannya dengan kalimat la ilaha illallah, dan nanti menutup akhir hidupnya juga dengan ucapan la ilaha illallah, maka dia terhindar dari pertanyaan-pertanyaan Allah terkait dosa-dosa yang ia telah lakukan. Cuman yang jadi persoalan, siapa yang bisa menjamin hidup kita akhir kalimat ucapan kita adalah la ilaha illallah. Sehingga para ulama menganjurkan cari aman saja, jangan melakukan maksiat. Khawatir pas ketika bermaksiat, pas ketika itulah dicabut ruh kita, maka jatuhnya nanti su'ul khotimah, jelek endingnya gitu. Dan biasanya kulun miyasarun lima khuliqa lahu, segala sesuatu itu diciptakan dipermudah sesuai dengan penciptaannya. Artinya kalau orang itu memang ahlul jannah, biasanya hidupnya juga itu relnya adalah rel-rel orang-orang yang menuju ke surga yang baik-baik itu. Kalau orang yang endingnya mau ke neraka, biasanya jalan yang ditempuh juga, jalan hidupnya, relnya adalah ahlun nar itu. Sehingga karena kita tidak bisa memastikan apakah kita masuk surga atau masuk neraka, para ulama mengatakan ambil jalur yang aman saja, ambil jalur ahlul khairat, orang-orang yang ahli dalam melakukan kebaikan. Karena apa? Siapa yang bisa menjamin ujung ending hidup kita itu? Wong kita di rel yang benar saja, di relnya orang yang bagus, orang yang soleh, itu saja belum tentu bisa husnul khotimah, apalagi yang di relnya, kalau relnya itu bukan orang yang baik itu. Walaupun tidak menutup kemungkinan ya, orang yang awalnya buruk itu pun bisa endingnya baik itu. Cuman lebih baik cari aman saja, karena urusan surga dan urusan neraka itu bukan urusan yang simpel dan sederhana, yang gampang persoalannya. Cari aman, lebih aman ya. Hadis yang selanjutnya, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, min ghairi ujbin, tanpa ada rasa ujub, tidak bangga, tidak ingin disanjung dan lain sebagainya, tara biha ta'irun, maka akan terbang biha, dengan sebab kalimat ucapan la ilaha illallah, min ghairi ujbin ya, tanpa ada rasa ujub. Apa yang terbang? Ta'irun, seekor burung, tahtal arsy, di bawah ars, yusabbihu, yang bertasbih burung tersebut, ma'al musabbihina, beserta dengan para malaikat yang bertasbih, ilal yaumil qiyamah, hingga hari kiamat nanti. Wa yuktabu lahu sawabuhu, wa yuktabu, dan akan ditulis lahu, bagi orang tersebut yang mengucapkan la ilaha illallah min ghairi ujbin, sawabuhu, pahalanya gitu. Jadi kalau kita mengucapkan la ilaha illallah tulus, ikhlas, tanpa ada ujub, tanpa ada rasa bangga dan lain sebagainya, Allah akan menciptakan seekor burung, yang mana burung tersebut itu terbang di tahtal ars ya, ikut bertasbih dengan tasbihnya para malaikat ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dan pahalanya itu ditransfer ke kita itu. Jadi pahala bacaan tasbih yang dilakukan oleh burung tersebut itu didonasikan, ditransfer ke kita. Ini sungguh luar biasa, termasuk amal-amal jariyah ya, yang mengalir. Kalau umur kita mungkin di bawah 100 tahun lah, rata-rata umur umat Nabi Muhammad
60 tahun. Kalau sampai ila yaumil qiyamah kita bisa mendapatkan donasi bantuan ini, bisa mendapat transfer pahala, luar biasa sekali. Makanya perbanyaklah berpikir la ilaha illallah, itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau waktu luang baca. Ini termasuk investasi jangka panjang ya, investasi yang menjanjikan. Karena berzikir itu ibadah yang paling mudah, ibadah yang tidak membutuhkan biaya dan bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun gitu. Makanya mari kita perbanyak investasi untuk akhirat kita. Sering-sering baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau dalam satu hari kita bisa membaca 1000, berarti kita sudah memiliki 1000 investasi, 1000 burung yang ikut bertasbih dengan tasbihnya para malaikat, yang seluruh pahalanya nanti ditransfer ke buku catatan amal baik kita nanti. Panennya besar, panennya banyak. Oleh karena itu banyak-banyak baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, untuk berbanyak investasi kita di akhirat. Hadis yang selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, mana tadi? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan, satu kali saja, ghufira lahu dzunubuhu, maka akan diampuni lahu orang tersebut. Allah ghufira, maka akan diampuni lahu untuk orang tersebut ya, dzunubuhu, apa dosa-dosanya. Jadi dosa-dosa orang tersebut akan diampuni. Wa in kanat misla zabadil bahri, sekalipun dosa orang tersebut itu sebanyak misla zabadil bahri, sebanyak buih di lautan. Siapa yang bisa menghitung buih di lautan? Tidak ada. Banyak sekali. Artinya kalau kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dosa-dosa kita yang banyak pun akan diampuni oleh Allah. Wa in kana misla zabadil bahri. Namun di kitab syarahnya di Tanqihul Qaul disebutkan bahwasanya yang diampuni di sini adalah dosa-dosa yang kategori minas saghair, dosa-dosa kecil. Kenapa? Karena dosa besar itu ada persyaratan tambahan, harus taubatan nasuha. Dosa yang berkaitan juga dengan hak manusia atau hak orang lain itu juga butuh persyaratan tambahan. Perlu ridho, perlu kerelaan dari orang yang dirugikan tersebut gitu. Hadis yang selanjutnya, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza maral mu'minu alal maqabiri, idza maro, apabila lewat orang mukmin, alal maqabiri, di pemakaman atau di kuburan-kuburan ya. Faqala, lalu mengatakan orang tersebut. Kita kan sering juga lewat pas lagi berangkat kerja atau kemana sajalah traveling, kadang-kadang kita menjumpai pemakaman itu, komplek pemakaman orang-orang mukmin. Ini bisa kita amalkan hadis ini. Faqala, lalu mengatakan orang tersebut, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hanya mengucapkan kalimat ini saja pendek, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir wa huwa hayyul la yamut bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wahdahu, hale tunggali Allah. Kalau bahasa kita yang Maha Esa, tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulk, lahu ialah bagi Allah al mulk, adapun kekuasaan mutlak, kekuasaan mutlak ya, sang penguasa. Walahul hamdu, walahu, dan ialah bagi Allah alhamdu, segala pujian. Artinya segala pujian itu milik Allah. Misalkan kita tampannya kita itu sebenarnya ya karena hasil kreasinya Allah itu, sehingga yang layak dipuji adalah Allah. Misalkan kita cantik juga kan hasil kreasinya Allah itu, sehingga yang layak dipuji ya sebenarnya adalah Allah itu. Kita pandainya kita pun anugerah dari Allah.
Sehingga sebenarnya yang pantas mendapatkan pujian adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka walahul ham, bagi Allah itu adalah segala pujian. Karena seluruh yang ada di alam semesta ini adalah hasil kreasi dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mendapatkan titipan saja gitu. Wal yuhyi wa yumit, Allah yang maha hidup, yang menghidupkan, ya yuhyi wa yumit, dan yang mematikan juga. Jadi segala sesuatu itu ya Allah yang menghidupkan, Allah juga yang mematikan gitu. Tergantung dari Allah maunya kapan gitu. Mau dihidupkan, kapan mau dimatikan gitu. Mutlak kekuasaannya Allah. Wa huwa hayyun, dan Allah itu adalah hayyun, zat yang maha hidup, la yamut, yang tidak mati. Allah memiliki kemampuan menghidupkan dan mematikan. Akan tetapi Allah tidak pernah mati. Allah adalah hayyun la yamut, zat yang maha hidup yang tidak pernah mati. Biyadihil khair, di tangan Allah adalah segala kebaikan. Artinya kekuasaan itu mutlak milik Allah semuanya. Biyadihil khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa, dan adapun Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, ialah maha yang maha kuasa. Zat yang maha kuasa. Kalau kita mengucapkan zikir ini, apa manfaatnya? Nawwarallahu tilkal kuburo, maka Allah akan memancarkan sinar atau menyinari al kuburo, kepada kubur-kubur tersebut, kullaha, semuanya. Nah, karena itu kalau kita pergi ke makam keluarga kita, ke almarhum bapak kita, kayak kita, nenek kita, atau ibu kita misalkan, kalau yang sudah meninggal, baca zikir ini. Kenapa? Kita mungkin tidak bisa membawa oleh-oleh, bahwa kayak ketika beliau masih hidup tidak bisa membawa buah tangan ya. Ya inilah ada oleh-oleh yang bisa kita berikan kepada keluarga kita yang sudah meninggal. Bacaan zikir inilah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita baca ini, para ahli kubur yang sudah meninggal itu senang sekali. Kenapa? Karena Allah akan menyinari kubur-kubur mereka dengan sinar yang sangat terang sekali. Jamnya kubur semuanya ya. Jadi bukan satu makam saja, tapi seluruh makam di komplek pemakaman tersebut akan disinari oleh Allah. Wa ghufira liqa'iliha, bukan hanya manfaatnya bisa dirasakan oleh ahli mayit saja, tapi orang yang mengucapkan kalimat tersebut, ghufira, akan diampuni dosa-dosanya. Wa ghufira liqa'iliha, dan akan diampuni orang yang mengucapkan kalimat tersebut. Wa kutiba lahu alfi hasanatin, bukan hanya diampuni lagi, wa kutiba lahu alfi hasanatin, akan diberikan akan dicatat ya, akan mendapatkan catatan 1.000.000 kebaikan. Wa kutiba lahu alfi hasanatin, dan akan ditulis baginya alfi hasanatin, 1.000.000 kebaikan. Luar biasa sekali. Kalau kita melakukan kebajikan sampai 1.000.000 itu kan berat kadang-kadang. Mendonasikan uang 1.000.000 rupiah itu berat sekali. Tapi ada jalur yang bisa kita dapatkan, amal yang bisa setara mendapatkan 1.000.000 kebaikan. Ketika lewat ke makam, baca kalimat thayyibah ini, maka kita bisa mendapatkan 1.000.000 kebaikan. Dosa-dosa kita akan diampuni, dan orang yang sudah meninggal di kubur tersebut itu pun bisa mendapatkan manfaatnya. Kubur-kubur mereka akan disinari oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, warufi alahu alfi darajatin, dan orang tersebut akan diangkat derajatnya sebanyak 1.000.000 derajat. Warufi alahu alfi darajatin wa hutta anhu alfi sayyiatin, dan akan dihapuskan anhu, atas nama dia, alfi sayyiatin, 1.000.000 kejelekan. Jadi fadilahnya luar biasa sekali. Pertama, orang yang sudah meninggal bisa mendapatkan manfaat, kubur-kubur mereka itu akan tersinari. Yang kedua, dosa-dosa kita akan diampuni. Kemudian yang selanjutnya, kita mendapatkan 1.000.000 pahala kebaikan, alfi hasanatin. Habis itu akan mendapatkan 1.000.000 promosi kenaikan pangkat. Warufi alahu alfi darajatin, ini pangkat di surga ya nanti ya, bisa mendapatkan 1.000.000 kenaikan pangkat.
masih dapat lagi tambahan bonusnya. Wa anhu alfi alfi sayiatin, 1 juta kejelekan akan dihapuskan, akan diamnesti, akan dibuang dosa-dosa kita sebanyak 1 juta kejelekan. Luar biasa sekali. Nah, kalau kita pas berziarah ke makam keluarga kita, jangan lupa baca zikir ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa biyadikal khair, wa huwa hayyul la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca zikir ini, kita hafalkan. Kalau yang belum hafal, ini enggak panjang ya, 5 menit hafal lah itu. Kalau sudah hafal, pas kita berziarah baca ini. Kita nggak bisa bawa oleh-oleh untuk keluarga kita yang sudah meninggal. Nggak mungkin kita bawa apel pas ke makam kan, bawa jeruk, bawa anggur, nggak mungkin itu. Dan nggak bermanfaat juga untuk beliau-beliau yang sudah meninggal. Oleh-oleh yang bisa kita bawakan ini gitu, kalimat thayyibah ini, zikir ini. Senang semua, satu komplek pemakaman akan senang. Kenapa? Akan mendapatkan nawwarallahu jami'a kuburuhum, pancari seluruh kubur-kubur mereka itu. Selain itu kita juga bisa mendapatkan banyak hal ya. Kemudian kalau kita lihat syarahnya, yaitu kitab Tangqiul Qaul, ada juga hadis yang berkaitan dengan ini sama. Cuman kompleknya bukan kita baca di makam, namun kita baca ketika di pasar itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis riwayat Imam Tirmidzi ya. Jadi sanadnya jelas sekali. Man dakhala suq, kata Nabi, man dakhala suq, barang siapa yang masuk di pasar, pergi ke pasar ya maksudnya. Faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyul la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang mengadakan atau mengucapkan zikir ini, warofa'a biha sautahu. Cuman di sini ada catatan tambahan, warofa'a, menguatkan ya. Maksudnya mengucapkannya bukan pelan, tapi warofa'a biha sautahu, dan mengeraskan orang tersebut biha dengan kalimat thayyibah ini, kalimat zikir ini, mengeraskan sautahu akan suaranya. Jadi agak keras itu bacanya. Kalau tadi yang di makam tidak perlu keras-keras, nggak ada catatan. Kalau di sini ada catatan harus dibaca keras ya. Kalau orang tersebut melakukan hal ini, kataballahu lahu, maka Allah akan mencatat untuknya alfa alfi hasanatin, 1 juta kebaikan. Wa maha anhu alfa alfi sayiatin, dan akan dihapuskan darinya alfa alfi sayiatin, 1 juta kejelekan. Wa rufi'a lahu alfu alfi darajatin, dan akan diangkat dia mendapatkan 1 juta derajat kebaikan. Luar biasa sekali. Hampir sama ketika dibaca di makam. Akan tapi kalau dibaca di makam ada tambahan dapat kebaikannya. Orang yang ahli mayit mendapatkan kebaikan, dan kita akan diampuni dosa-dosa kita. Wa ghufira lahu. Hampir sama ya antara dibaca di pasar dengan di makam. Akan tapi lebih banyak fadilah didapatkan kalau dibaca di makam atau di kuburan. Oleh karena itu kalau kita sering-sering ke pasar, ya jangan lupa kita baca zikir ini. Kenapa? Banyak sekali fadilahnya. 1 juta kebaikan bisa didapat, 1 juta kejelekan bisa dihapus, 1 juta derajat bisa kita dapatkan nanti. Promosi kenaikan pangkat lah di surga nanti. Karena surga itu tergantung dari amaliyah kita. Itu semakin banyak amal kita, maka akan semakin tinggi pula pangkat kita nanti di surga itu. Ada kawasan elit, kawasan low, high class, ada semua lah ya. Ada middle class itu. Maka kalau sering beramal, ya nanti akan tinggi pula derajatnya. Al-babus salis fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kana wa ya nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.